akan menurun begitu. Terus kemudian terakhir adalah ya takutlah kepada Allah wahai ayah dan ibu dalam membina anak-anak kita. Jika anak kita dan suami kita adalah teladan yang baik ya, dengan akhlak yang baik, tabiat yang mulia, semua akan bertemu pada tali Allah seperti itu. Terus kemudian terakhir adalah di sini ada diingatkan ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kedua orang tua yang khawatir terhadap masa depannya agar selalu bertakwa, beramal saleh, beramal ma'ruf, nahi mungkar ya, dan bermacam-macam amal ketaatan yang lainnya. Sehingga dengan amalan itu Allah akan memberikan anak cucu kita satu bahagia. Adalah takut kepada orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka memberikan perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Jadi lemah apa ini yang ditinggalkan? Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Ada lemah akidah, ada lemah ekonomi, ya, ada lemah dari akal. Ya. Jadi hati-hati meninggalkan, kalau kita nanti mungkin kelak Allah panggil, jangan sampai anak-anak kita adalah orang-orang yang tidak berakidah, yang lurus bersama orang tuanya. Tetapkanlah bahwa wariskanlah kepada mereka, anak-anak matilah dalam keadaan Islam. Ya, jadi harus tegas begitu ya. Jangan sampai kami juga meninggalkan generasi yang lemah fisik juga ya. Misalnya karena kita tidak memperhatikan kebutuhan pasokan gizi mereka, sehingga kita meninggalkan generasi yang sakit-sakitan gitu ya, generasi yang tidak sehat seperti itu. Juga generasi yang lemah ekonomi juga. Lemah ekonomi bukan kemudian miskin ya. Ada miskin, tapi kemudian kalau miskin itu kan tidak bersyukur ya. Tapi kalau anak-anak kita sederhana tapi sedang bersyukur, sejahtera, bahagia, itu udah kaya raya. Bukan ukurannya bukan materi. Jangan sampai kita mendengar dengan generasi yang lemah secara ekonomi. Kita ajarkan mereka untuk hidup sederhana, hidup yang banyak bersedekah ya. Jadi ada orang hidupnya sederhana tetapi penuh kesyukuran, hartanya berlimpah dalam artian sehat badannya. Jadi kalau kita apa sih yang disebut dengan namanya rezeki gitu kan? Bahkan Bunda ya bisa sholat tahajud seminggu 3 kali, rezeki luar biasa. Bunda bisa baca Quran dengan nyaman, itu sudah rezeki yang luar biasa. Bunda bisa dengan sangat nyaman mengangkat tangan berdoa, Rabbana hab lana min azwajina gitu ya. Itu juga rezeki yang luar biasa. Bunda bisa mandikan anak-anak tiap hari, itu juga rezeki yang luar biasa. Jadi rezeki itu tidak perlu masalah harta. Memiliki anak saleh dan saleh adalah rezeki yang luar biasa. Syukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian jadi jangan sampai ini yang sama diatur ayat 1 juga diingatkan tentang janji Allah gitu ya. Jadi Masya Allah, janji Allah kepada kita kalau kita jadi orang tua yang salih dan salihah itu, kalau kita punya anak gitu, akan dihubungkan oleh Allah anak dan cucu kita dengan bagaimana salih-salihahnya kita, tanpa mengurangi sedikit itu pahala kita. Jadi kita jadi orang tua selalu sama Allah sangat dihargai gitu ya. Dijanjikan gitu kan bahwa anak cucu kita tuh nanti akan diderajatkan yang sama dengan salihahnya orang tua. Jadi kerja keras kita menjadi orang tua yang salih itu akan sangat berbuntut kebaikan yang sangat panjang dunia maupun di akhirat. Maka bersegeralah untuk kita memperbaiki diri, dan mudah-mudahan sekolah orang tua yang akan Bunda ikuti selama setahun ini memberikan satu pencerahan untuk melakukan satu pola-pola asuh yang lebih baik dari kita dulu. Dan satu lagi harus ditambah lagi yang paling luar biasa adalah mendekatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci dari semuanya. Bunda mau pintar begini, pintar begitu, kalau hubungan dengan Allahnya tidak bagus ya, maka tidak akan jadi sebuah keberkahan. Maka tugas para ayah dan bunda adalah selalu menjaga hubungan dengan Allah. Menjaga dengan ibadah. Gimana caranya dengan menjaga dengan ibadah yang wajib maupun yang sunnah? Berbanyak istighfar, berbanyak taubat kepada Allah, sehingga nanti Allah akan mudahkan segala urusan, termasuk adalah urusan mendidik anak-anak. Menurut saya, dari pengalaman pribadi saya, mungkin saya tidak termasuk yang pintar dalam mengasuh, dalam artian, teorinya, seperti sekarang kan banyak teori ya, teori mendidik anak disiplin, teori mendidik anak mandiri, ada talent mapping, ada apalah begitu. Saya tidak dapat ilmu itu. Saya hanya mengenalkan, saya ada teori, saya baca buku, tapi kemudian saya andalkan adalah lebih kepada hubungan saya dengan Allah, dijaga betul sholat malam, bersedekah, ya, baca Quran, berzikir, istighfar, itu salah satu kekuatan para ayah dan bunda untuk membesarkan anak-anak. Ilmu itu penting,
hubungan dengan Allah juga luar biasa penting. Kita padukan ya, kita padukan. Karena memang orang tua untuk zaman now gitu kan, harus orang tua betul-betul harus banyak belajar ya, mengikuti zamannya. Saya termasuk orang tua yang old begitu. Jadi kalau saya sebut remason, jadi kalau ada bunda remason itu old. Kalau sekarang kekinian fresh care gitu kan ya. Apa namanya, kalau dulu apa namanya, minyak-minyakan itu kan ada permen Davos ya zaman dulu itu kan. Kalau sekarang mungkin permennya sudah ganti lagi. Memang betul kita beda ya, beda zaman, tetapi secara syara ya itu kita sama, zaman apapun gitu ya. Sama, cuma hanya tekniknya aja berbeda. Kalau dulu mungkin ingat ya, zaman dulu itu orang tua marah-marah pada anaknya bahkan sampai mukul itu tidak masalah. Anak malah merasa, iya ya aku bandel banget sehingga aku dipukul sama ibu, tidak ada dendam. Gitu. Tapi sekarang kalau pakai cara yang sama seperti itu sudah luar biasa ya. Anak akan membalas bahkan jadi dendam kepada orang tuanya. Kita baru saksikan beberapa waktu di televisi ya. Anak menggugat warisan kepada orang tuanya, ada yang menelantarkan di apa namanya panti jompo, dan beberapa kita disaksikan ditayangkan di media gitu betapa anak-anak itu tidak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Dan sampai tertegun ya, orang tua sudah usia 70 sekian tahun digugat harta waris oleh kelima anaknya. Kita kan, ini yang salah anaknya apa orang tuanya gitu. Itu pasti banyak unsur ya, tidak kemudian anak durhaka, orang tua doang, enggak. Itu pasti banyak unsur. Jadi kita sebagai penonton hanya, ya Allah semoga di cepat selesai urusannya dan tidak terjadi padaku dan anak-anakku. Bismillah. Sekalipun kita mungkin tidak punya harta banyak, tetapi aku wariskan pemahaman agama yang syumul, yang baik kepada anak-anak saya, sehingga insya Allah dia hidup dengan cara yang Allah mau. Masalah rezeki itu kan di tangan seseorang itu kan jadi berbeda-beda. Ada yang banyak merasa kurang terus, tapi ada yang sedikit merasa bersyukur. Itu sangat-sangat tergantung pada masing-masing. Jadi tolong ya Bunda ya, perbagus hubungan dengan Allah. Ini pengalaman pribadi saya, sungguh gitu ya. Siapa yang kemudian membuat anak kita jadi baik? Hanya Allah semata. Jadi kalau saya pergi meninggalkan anak-anak, sampai saya doa itu Bunda, ya Allah, aku pergi keluar rumah dalam rangka untuk waktu saya ngajar ngaji gitu kan, aku serahkan kepadamu ya Allah anak-anakku, kalau saya anaknya kecil-kecil, kadang ada pembantu kadang tidak begitu. Betul-betul saya pasrah kepada Allah yang luar biasa. Selama saya menjaga diri saya menjadi baik, tetap solihah, saya dan suami saya, Masya Allah, Allah jaga betul anak-anak kami. Ya, itu kuncinya di situ. Pokoknya selama kita tetap pada jalan Allah, ayah dan ibu, bismillah lah, yakin saya anak-anak akan Allah selamatkan. Makanya janji Allah di surat At-Tur ini ya, akhirnya ayat 1 itu dijanjikan betul bahwa orang tua yang takwa, yang solihah itu Allah selamatkan nanti anak-anak kita. Ya, anak-anak kita disamakan derajatnya dengan orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pahala dari kita, seperti itu. Maka tetap bersemangat, ikut sekolah orang tua bersemangat, hubungan dengan Allah kita baguskan, wah luar biasa. Generasi robani nanti yang dihasilkan oleh orang tua yang ikut sekolah orang tua. Dan sekolah orang tua membuat kita menjadi orang tua yang berkualitas. Bismillah. Ini bagian dari namanya ikhtiar ya. Ikhtiar menjadi baik, ikhtiar menjadi lebih berkualitas. Itu insya Allah Allah catat sebagai pahala. Termasuk juga setiap rupiah yang ibu belanjakan, suami keluarkan untuk kebutuhan keluarga, Masya Allah itu dinilai sebagai kan pahala jihad ya bagi suami ya. Setiap rupiah yang dikeluarkan, termasuk kalau misalnya, ini kan murah banget nih sekolah orang tua ya Mbak Lutfi ya, 200.000 rupiah, itu sih bukan apa-apa dibanding dengan ilmunya ya. Uang 200.000 itu tidak seberapa dibanding dengan ilmu yang akan ibu dapatkan, dan terus nanti kemudian diterapkan kepada anak-anak, jadi jariah itu. Saya yakin nih panitia mengambil jariahnya nih ya, ambil jariahnya ilmu ya, disampaikan nanti kemudian dari mungkin nanti pesertanya sekian ratus orang, semuanya mungkin menerapkan hal lain. Generasi robannya kita dapat pahala jariahnya nih panitia ini. Bismillah ya penyelenggara, barakallah untuk penyelenggara sekolah orang tua, semoga ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua, bagi kita orang tua. Terus belajar, jangan sudahlah aku udah tahu, jangan begitu. Bayangkan ya, saya sudah jadi nenek ya, saya nenek dari 6 cucu. Saya juga masih punya anak-anak yang harus selalu saya dampingi. Saya tidak berhenti belajar ayah, bunda. Saya masih belajar, selalu hati-hati melihat dan terus melihat. Dan makin anak-anak makin besar, makin kuat doanya, makin kenceng doanya. Ya, ketika anak sudah tumbuh dan punya keluarga sendiri, Masya Allah, itu rasanya saya selalu dalam terjaga di tengah malam gitu. Ya Allah, selalu doakan satu persatu anak saya, karena semakin mereka jauh dari kita, dari pandangan mata kita, saya semakin merasa bahwa anaknya harus banyak didoakan seperti itu. Tidak akan berhenti sampai nanti Allah memanggil kita
menempatkan kita pada tempat yang terbaik. Husnul khatimah, Allahumma amin. Begitu Mbak Lutfi dari materi dari Umi, semoga bermanfaat. Ayah Bunda, saya akhiri, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.